Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang metamorfosisi kehidupan. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulia Wijayanti. NIM 2422001941. Pertama, ada pengertian metamorfosisi kehidupan. Metamorfosis berasal dari kata metamorfo, artinya saya berubah. Pengertian awal metamorfo merujuk pada perubahan sikap dan mental seseorang sesuai dengan kesinambungan perkembangannya secara fisik dan intelek ke arah pembaharuan hidup setiap hari guna mencapai eksistensi yang sempurna menurut naturnya sebagai manusia. Jadi setiap seseorang mempunyai fase metamorfosis masing-masing dan tergantung individu masing-masing seperti apa metamorfosisinya. Yang kedua, ada konsep Citizen 4.0 yang harus dimiliki setiap orang. Di konsep ini, jadi setiap fase kehidupan itu sangat penting. Satu fase kehidupan pasti akan mempengaruhi fase lainnya. Apalagi saat masa kecil. Sedikit banyak itu dapat mempengaruhi faktor lainnya yang ada di hidup seseorang tersebut. Mulai dari kebiasaan, pola pikir, mentalitas, karakter, hingga ke pengambilan keputusan. Semua faktor itu akan mempengaruhi bukan hanya pada diri mereka sendiri, tapi juga pada lingkungan sekitar. Jadi, semua itu menjadi penentu apakah orang tersebut akan menjadi dampak positif atau malah menjadi dampak negatif untuk lingkungan sekitar. Menurut buku dari pakar pemasaran Bapak Hermawan Kartajaya yang berjudul Citizen 4.0 Gramedia tahun 2017, masyarakat saat ini sedang menghadapi era marketing 4.0 yang ditandai dengan dunia yang semakin horizontal, inklusif, dan sosial. Era ini juga ditandai dengan pergeseran masyarakat dunia yang semakin tidak memperhitungkan bangsa, suku, agama, dan berbagai latar belakang lainnya. Di era sekarang yang paling penting bukan dari mana kita dan seperti apa kita, tapi apa sih yang kita sumbangkan kepada orang lain dan bagaimana menjadi citizen of the world. Tapi tidak ada cara instan untuk mencapai tahap kehidupan tertinggi. Semua dilalui satu persatu dan melalui proses penyempurnaan diri secara terus-menerus. Menurut buku yang berjudul Citizen 4.0, hidup manusia terbagi menjadi 4 tahap kehidupan, yaitu fundamental stage itu di usia 0 sampai 20 tahun. Yang kedua, forefront stage itu di usia 20 tahun sampai 40 tahun. Yang ketiga, foster stage itu di usia 40 sampai 60 tahun. Dan yang terakhir, final stage yaitu umur 60 sampai 80 tahun. Dan juga ada pengamat yang berpendapat bahwa masa awal kehidupan, terutama pada fase bayi, sangat penting karena pada fase inilah seseorang diperkenalkan pada segala sesuatu untuk pertama kalinya yang mungkin bisa melekat di seluruh hidupnya. Ada juga yang mengatakan bahwa di awal masa kedewasaan sangat penting. Pada tahapan ini seseorang dianggap telah mengalami proses pendewasaan yang bisa jadi sangat berpengaruh kepada lingkungannya. Pada masa inilah biasanya kondisi fisik manusia sedang pada masa puncak-puncaknya.
Namun, pengamat lain ada juga yang berpendapat masa kedewasaan lanjutlah yang sangat penting. Karena fase ini seseorang diklaim telah memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan kepada orang lain, sehingga segala tindak tanduk bisa memberi pengaruh baik atau buruk pada lingkungan sekitar. Semua faktor tersebut itu mempengaruhi bukan hanya buat diri mereka sendiri, tapi juga lingkungan sekitar. Jadi, bila kesemuanya berjalan dengan baik, seseorang bisa mencapai titik Citizen 4.0 pada fase final. Tahap kehidupan pertama ini berlangsung pada 20 tahun kehidupan pertama. Saat lahir, seorang bayi membawa harapan yang besar bagi orang-orang terdekatnya, terutama keluarga inti yaitu ayah, ibu, dan juga saudaranya. Pada masa kanak-kanak, tentu setiap orang masih sangat bersemangat dan energik untuk mengeksplorasi segala sesuatu seolah tidak mengenal batas. Lalu, pada masa usia sekolah, seorang anak mulai banyak dibekali keahlian teknis dan juga sosial. Masuk kepada masa remaja, di mana seringkali disebut dengan masa yang penuh dengan gejolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Tampati. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-7 dan ke-8. Yaitu pada slide ke-7 saya akan menjelaskan apa itu foster life stage. Biasanya kejadian ini menimpa orang-orang yang usianya 40 sampai 60 tahun. Pada fase ini seringkali seorang dianggap telah memiliki kondisi yang relatif lebih mapan dan stabil dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya. Namun pada fase kehidupan ini tak jarang ditemukan juga orang-orang yang menghadapi midlife crisis. Baik pria maupun wanita bisa saja mengalami situasi ini. Situasi ini tidak peduli latar belakang orang tersebut. Setelah melewati masa midlife crisis, biasanya seseorang tuh banyak berubah. Banyak di antara mereka yang tidak lagi hanya memperhatikan diri mereka sendiri. Karena itulah fase kehidupan ini dinamakan foster life stage, yang artinya pada fase kehidupan ini kita harus mulai sadar untuk memberikan dukungan kepada orang-orang lain di sekitar kita agar lebih sukses dalam kehidupannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Terbalik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan slide ke-8, yaitu apa itu final life stage. Tahap kehidupan terakhir terjadi pada saat kita berusia 60 sampai 80 tahun. Itu biasanya disebut usia reproduktif ya. Selain itu banyak di antara mereka yang telah memiliki kebijaksanaan seperti kita ketahui, kaum tua seringkali dianggap sebagai sumber kebijaksanaan di berbagai budaya. Contohnya seperti di Indonesia. Pada masa ini pula, seseorang akan semakin menghargai setiap momen dalam hidupnya karena detik-detik
Tapi perlu disadari bahwa kenikmatan hidup tak selalu berarti santai-santai saja. Bisa jadi justru melakukan kegiatan yang disukai dan bermanfaat. Inilah yang disebut final life stage dari kehidupan seseorang. Semoga kita semua bisa mencapai masa-masa itu dari 60 tahun sampai 80 tahun. Amin.